yang menyaksikan. Halo, selamat sore Manado. Saya Dr. Amanda Rahmania. Saya merupakan Head Medical Division serta estetik dokter. Oke, ya silakan Kak Ina. Halo Tribuners, salam kenal. Saya Ina Cynthia dari Marketing dan Business Development Marketing PT Amosis Indonesia. Salam kenal. Oke, nah Kak, ini kan kita bahas soal tema merawat kulit sehat ya. Nah, kulit sehat itu sebenarnya apa sih, Dok? Oke, jadi kulit sehat itu adalah kulit yang nggak banyak masalahnya. Jadi bisa dibilang kulit sehat ya kulit yang flawless, nggak ada jerawatnya, kemudian tidak ada hiperpigmentasinya, warna kulitnya merata, terus sedikit kerutan halus atau tidak ada kerutan sama sekali. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan kemudian juga tidak ada scar atau bekas jerawat. Kenapa begitu? Karena kulit yang sehat itu kan harusnya glowing. Dan glowing itu bukan tentang warna kulitnya, tapi tentang tekstur kulitnya. Oke, Yang jadi mana bukan harus putih ya, Dok? bukan harus putih, warnanya boleh apa aja, boleh kuning langsat, sawo matang, hitam, atau terang sekalipun, tapi yang penting adalah tekstur kulitnya yang harus rata. Kenapa? Karena dengan tekstur kulit yang bagus, yang flawless tadi bisa memancarkan pancaran dari sinar yang jatuh ke kulit sehingga rata warnanya. Oke. Nah, kalau ada jerawat pasti ada bagian yang bumpy, ada scar, ada bagian yang cekung ke bawah, terus ada kerutan dan dia bergelombang sehingga tidak bisa memancarkan warna kulit yang glowing tadi. Glowing. Oke, Gitu. mungkin itu juga ya, Tribuners, mungkin banyak perempuan atau orang ya mengenal kulit yang sehat itu harus putih lah, harus apa Betul. gitu. Karena memang kebetulan parameternya adalah kan ke barat ya, Oke, atau kiblatnya ke barat, atau ke Korea, ya. atau ke Jepang gitu ya. Jadi yang dilihat kebetulan mereka memang punya tekstur kulit yang lebih rata dibandingkan kita yang ada di Asia Tenggara, Asia. karena kita hidup di negara tropis. Tropis. Pasti pori-porinya gede sehingga kelihatannya kayak kurang kece ya, pori-porinya gede gitu. Terus sedangkan mereka kulitnya hampir nggak kelihatan pori-porinya. Ya kita kan memang membutuhkan pori-pori besar karena pori-pori itu digunakan untuk sebagai bagian dari homeostasis tubuh supaya bisa mengatur suhu di dalam dan di luar tubuh gitu. Sedangkan mungkin yang di Jepang, di Korea maupun di Eropa dan Amerika tidak seperti itu karena mereka hidup di negara yang 4 musim. Jadi yang pasti parameternya ke sana sehingga yang dijadikan parameter bukan kulit yang sehatnya tapi melainkan warna kulitnya. Iya, karena kiblatnya ke arah sana jadi Iya. agak susah ya. Iya, Standar gitu. kecantikannya Iya, jadi standar kecantikan berbeda. karena asumsinya yang berbeda. Jadi yang dipikir, oh kalau putih itu bagus, padahal putih juga belum tentu sehat. Belum tentu Toh sehat. juga di sana mereka juga mengalami jerawat juga, memang prevalensinya tidak sebanyak kita di negeri tropis Oke. gitu. Nah, Dok, kalau misalkan kulit itu tadi yang tidak berjerawat, kemudian kelihatannya sehat, itu sebenarnya bisa terlihat secara kasat mata itu dikatakan sehat atau seperti apa? Belum tentu sih, kalau kulitnya tidak berjerawat belum tentu kulitnya sehat. Ada yang namanya sensitif. Nah, sensitif ini ada dua macam. Ada orang yang memang sensitif dari bawaan lahir, ada juga yang sensitif karena tidak dirawat. Nah, bedanya gimana? Kalau orang yang sensitif dari bawaan lahir biasanya dia punya riwayat alergi atau dia punya asma. Jadi lebih rentan bagi kulitnya. Jadi secara fisiologi dari atas sampai bawah seluruh tubuhnya memang lebih rentan. Gitu. Sedangkan kalau orang yang hipersensitif karena tidak dirawat, itu terjadi karena permukaan kulit yang tidak intak atau tidak rapat. Yang harusnya rapat jadi dia merenggang. Nah, pada saat merenggang ini kan kulit itu organ tubuh juga ya. Dia harusnya sebagai barrier. Tujuannya adalah supaya benda-benda asing yang dari luar tubuh itu tidak langsung masuk bablas ke dalam ke dalam kulit lalu lanjut ke tubuh, bagian tubuh lainnya, organ tubuh lainnya. Jadi karena pada saat dia rusak karena paparan sinar matahari kah atau karena oksidan kah, nah ini yang harusnya di luar ini bisa ketahan, dia jadi masuk. Nah, ini yang disebut dengan hipersensitivitas dan ini bisa dikoreksi. Gitu. Nah, kalau untuk cara supaya kita bisa memperoleh kulit yang sehat itu apa aja sih, Dok? Mungkin ada faktor-faktor internal atau eksternal. Oke, kalau untuk faktor internal dan eksternal tuh pasti ada. Kalau internal tentu saja pola makan, istirahat, terus kemudian konsumsi vitamin itu penting. Gaya hidup lah intinya itu penting sekali. Yang boba-bobaan, manis-manisan, jam hidup. cukup manis diri sendiri saja ya kan. Jangan ditambahin Jadi dari itu luar. penyebabnya juga Iya, ya. itu tentu saja penyebabnya. Jadi mudah sekali untuk berjerawat gitu.
Nah, terus tidak merokok atau berada di lingkungan perokok itu ternyata juga memberikan efek yang luar biasa kepada kulit, sehingga kulitnya terlalu banyak kena paparan oksidannya. Yang tadinya cukup dari polusi ditambahin lagi nih dari yang lain-lain itu ya, entah vape-nya lah, entah rokoknya lah gitu. Nah, sedangkan kalau secara eksternal ya pasti tentu saja harus merawat kulit ya. Merawat kulit itu sebenarnya stepnya gampang, cuma ada 3. Oke, apa aja tuh? Simpel ya, simpel kalau dijelasin. 3 ini apa dok? 3 ini tuh adalah membersihkan. Yang pertama membersihkan, yang kedua itu menutrisi, yang terakhir itu adalah melindungi atau mengproteksi kulit kita. Nah, membersihkan itu dijabarkan itu ada 2. Ada 2 itu salah satunya adalah harus double cleansing. Boleh dengan micellar water, facial cleanser, cleansing balm, cleansing milk, cleansing oil, apapun. Yang intinya adalah untuk mengangkat kotoran. Nah, setelah itu nanti dilakukan dengan mencuci wajah. Setelah mencuci wajah, baru kita masuk ke fase menutrisi. Bisa dengan toner, serum, dan moisturizer. Nah, kebutuhan akan ketiga ini disesuaikan dengan benar-benar dengan kebutuhan si kulitnya. Tidak semua iya, jadi kenapa orang makainya terus berlapis-lapis, apakah ini memerlukan, apakah ini memang sangat diperlukan atau tidak. Masing-masing punya fungsi. Misalnya kayak toner, fungsinya dia adalah untuk mengembalikan pH kulit yang hilang pada saat kita mencuci wajah. Nah, mencuci wajah kenapa pH-nya bisa hilang? Karena sabun itu kan sifatnya basah. Jadi kita harus mengembalikan pH-nya dengan si toner tadi, jadi melembabkan, mempersiapkan si kulitnya lagi. Kemudian dengan menggunakan serum. Serum itu kan konsentrat. Nah, konsentrat biasanya isinya tuh active ingredients-nya ada 1 yang unggulan. Apa itu, dok? Sebenarnya apapun itu dia jadi unggulan. Jadi dalam satu kemasan itu ada 1 ingredients yang unggulan. Yang lainnya hanya pelengkap. Oh iya. Yang 1 ingredients unggulan ini biasanya konsentrasinya tinggi. Dan ini disesuaikan. Jadi tidak semua serum itu tentang brightening. Ada yang untuk anti aging, ada yang untuk melembabkan, ada yang untuk jerawat. Kebutuhan juga ya, dok? Misalnya aku butuhnya apa untuk anti aging, aku akan cari ingredients-nya. Ya, ingredients utamanya adalah untuk anti aging. Misalnya aku bisa pilih ceramide-nya yang tinggi atau hyaluronic acid-nya yang tinggi, seperti itu. Jadi nggak mesti tentang brightening. Itu semuanya harus dipakai juga, benar. Kan kadang-kadang kita suka berlapis-lapis makainya, yang ada si kulitnya juga bingung karena kulit itu punya batas penyerapannya sendiri. Jadi sama kayak kita minum vitamin 500 mg yang nyampe sampai benar-benar terabsorpsi itu kan nggak 500 mg. Lama-lama akan berkurang. Nah, begitu juga dengan kulit. Juga ya, dok, kalau pakai berlapis-lapis manfaatnya nggak nyampe. Jadi memang kulit itu harus diperlakukan dengan sabar. Yang penting rutin. Disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Kulitnya lagi kering, ya udah pakai untuk yang kulit kering dulu. Jadi misalnya udah concern kita utamanya kulitnya kering, pakai untuk yang kulit kering dulu. Moisturizernya perlu nggak, dok? Boleh. Nanti misalnya pengen ada mencerahkan juga, boleh moisturizernya dibantu dengan mencerahkan. Tapi tidak bisa semuanya didapatkan sekaligus. Cuman kalau kita sudah memperbaiki satu masalah, biasanya yang lain akan mengikuti, diperbaiki juga. Gitu. Nah, yang terakhir dengan memproteksi kulit kita tuh dengan apa? Dengan sunscreen. Nah, sunscreen itu penting banget karena apapun yang kita pakai tadi malam yang heboh kita gosok-gosok di muka sampai setengah jam sendiri, besok pagi juga masih sama, terus kita nggak pakai sunscreen, udah nggak ada artinya lagi. Percuma gitu, karena akhirnya nggak ada yang bisa melindungi kulit kita gitu. Dan itu penting sekali si sunscreen supaya yang udah kita pakai itu bisa bekerja secara optimal gitu. Apalagi kita yang di Indonesia ini ya kan panasnya, apalagi yang di Manado sebelah pantai, kering, bercucuran. Nah tadi kan stepnya ada 3 ya. Produk-produknya itu kalau mungkin orang yang kurang paham, suka bingung nih produk-produknya. Termasuk juga kita mungkin Tribuners menyaksikan di sini, melihat di sini ada produk-produk yang di display. Mungkin ini bertanya-tanya ini produk apa. Nah, untuk itu saat ini juga kita mau bertanya langsung nih ke business development dari produk Ren ya, namanya Ren atau Ren nih? Ren ya? Skincare, iya betul. Nah, ini ada produk-produk apa aja nih, Kak? Jadi Ren Skincare ini terkandung dari produk-produk skincare untuk perawatan kulit, baik dari cleansingnya, tahapan cleansingnya, pembersihnya, untuk tahapan untuk
nourishnya, untuk nutrisi kulitnya, dan untuk perlindungannya pun juga ada gitu. Jadi dimulai seperti yang tadi Dokter Amanda jelaskan, kalau kita merawat kulit itu kan harus dengan membersihkan pertama. Nah, itu bisa menggunakan dengan facial cleanser-nya untuk membersihkan kotoran, membersihkan yang hijau ini ya? Betul. Ini kita ini juga. Betul, ada 2. Jadi yang pertama ini varian untuk facial cleanser-nya, baby face facial cleanser, untuk membersihkan wajah yang tadi itu aplikasinya dengan pakai kapas. Biasa kan kalau kita habis makeup atau keluar rumah, keluar ruangan itu kan kotor. Nah, pakai ini untuk bersihin kotorannya, untuk ngangkat kotoran, untuk ngangkat sel kulit mati juga. Selain itu, setelah dari facial cleanser, kita cuci wajah biasanya. Nah, ini kita pakai sabunnya, sabun pepaya dari Ren Brightening Soap-nya. Iya. Setelah itu untuk nutrisinya itu kita ada Ren Whitening Serum, terus ada Ren Perfect Glow Day Cream-nya dan Perfect Renewal Night Cream-nya. Itu untuk perawatan lengkap, untuk paket lengkap perawatan skincare-nya dari Ren. Gitu. Nah, Dok, kembali lagi nih ke dokter. Nah, kalau untuk satu perawatan itu kita harus sepaket nggak itu? Kayak ini nih produk Ren itu sebaiknya bagaimana sih, Dok? Idealnya sih ya, biasanya produsen itu menciptakan satu produk itu dari A sampai Z karena bekerja berkesinambungan, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang mau coba nih, aku serum mau pakai produknya misalnya produk A, nanti moisturizernya pakai produk B, aku udah cocok pakai itu, misalnya udah pernah mulai duluan dengan moisturizernya tapi serumnya baru belakangan gitu, dan baru tertarik dengan merek yang lain, nggak masalah selama nggak ada kontradiksi dari masing-masing ingredientsnya. Dan saya percaya banget masyarakat Indonesia tuh udah mulai melek skincare ya, udah mulai paham apa sih ingredients itu, dan mudah sekali kita googling mencari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ingredients yang mau dipakai. Nah, cuman saja pesan untuk masyarakat Indonesia bahwa kalau menilai kulit jangan terlalu berlebihan. Artinya kadang-kadang ada orang yang kayak kulit saya berminyak, padahal nggak berminyak, kulitnya normal-normal aja atau kering. Jadi kayak udah takut banget kulitnya berminyak, takut jerawatan gitu. Dan itu akan menyebabkan pada saat pemilihan produk nanti jadi salah. Karena salah menilai jadi salah pilih produk juga. Iya, kita kalau di medis sebutnya salah anamnesa, salah diagnosisnya jadinya. Jadi kita harus benar-benar paham betul kebutuhan kulit kita tuh seperti apa. Boleh serangkaian, boleh itu lebih baik. Tapi kalau nggak serangkaian juga nggak apa-apa selama tidak ada kontradiksinya. Gitu. Nah, Kak Ina, kalau misalkan dari produk Ren sendiri, mungkin bisa disampaikan fokus utamanya apa sih? Fokus utama untuk produk Ren saat ini kita ada untuk brightening, untuk mencerahkan kulit. Karena saat ini kalau kita survei ya masyarakat Indonesia ini kan banyak banget yang mau kulitnya putih, ya kan, seperti itu. Padahal harusnya itu adalah kulitnya adalah cerah sesuai dengan warna kulit masing-masing seperti itu. Nah, yang kita mau sampaikan adalah produk Ren ini memang secara fungsinya itu untuk mencerahkan, untuk mengembalikan ke warna kulit, mencapai warna kulit maksimalnya, maksudnya sesuai dengan warna kulitnya masing-masing, dan untuk mendapatkan kulit sehatnya setiap individu gitu. Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak Ina soal keunggulan dari setiap produk ya. Mungkin ini mulai dari facial cleansernya atau dari sabun pepaya. Ini kan sabun pepaya juga banyak kan? Banyak banget di Indonesia, banyak banget itu berbagai macam produk keunggulan pepaya. Sama apa ya? Mau dibedakan dengan produk lain gimana? Kak. Jadi karena kita berbasis dermatologis sesuai dengan secara formulasi itu juga kita melibatkan tim dari dermatologis, dari dokter gitu, sesuai dengan kebutuhan kulit tiap orang. Jadi untuk memilih skincare yang pertama kita sesuaikan dengan jenis kulitnya, tipe kulitnya. Yang pertama tadi kan ada kulit normal, ada kulit kering, ada yang kulit berminyak. Nah, in between itu kan ada yang kombinasi kemana-kemana. Nah, cuman yang utamanya mungkin itu ya, Dok ya. Nah, makanya dari pembersih pun kita bagi menjadi 3 varian produk. Jadi sesuai dengan jenis kulitnya masing-masing. Contohnya seperti si baby face yang ini. Baby face facial cleanser. Yang ini ya. Iya, yang pepaya ini untuk kulit normal. Untuk kulit normal. Yang oranye ya. Iya, yang oranye. Ini pepaya ekstraknya ini untuk mencerahkan, dan ini untuk
kulit normal juga untuk membersihkan dan melembabkan. Jadi biasa kalau kita bersihin wajah kan kadang ada feeling berasa kayak kulitnya kering nih gitu kan kalau bersihin wajah gitu kan. Jadi iritasi, gatel. Nah, makanya dari situ kita buat produk yang khusus memang membersihkan, ngangkat kotoran secara maksimal, tapi juga tetap menjaga kelembapan kulitnya. Oke. Gitu. Nah, ini untuk yang kulit normal Kulit tadi. normal ya. Kalau yang kulit kering itu kita ada avocado ekstraknya. Memang ini fungsinya untuk melembabkan kulit lebih. Jadi biar kulitnya nggak kering dan nggak kusam. Oh ya, jadi di sini ada tandanya juga ya. Betul, untuk kita kulit ada sesuai kering dan dengan kusam. kebutuhan kulitnya masing-masing biar konsumen lebih teredukasi dan nggak salah pilih produk. Jadi Gitu. juga sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Iya. Nah, kalau untuk kulit berminyak dan berjerawat, kita Oke, ada yang cucumber extract. Cucumber Oke, yang hijau essence-nya. tua. Iya, yang hijau tua. Ini cucumber essence-nya memang dia fungsinya untuk treatment atau merawat kalau ada jerawat, mengontrol minyak dari si Permasalahan cucumber kulit yang essence-nya. berminyak biasanya ya. Betul, karena biasa kan kalau orang berminyak lebih cenderung mudah berjerawat. Mudah berjerawat. Gitu. Oke. Terus Kalau yang ini untuk apa lagi? sabunnya Apa sendiri kan biasa kalau abis kita bersihin wajah kita cuci muka. Nah, cuci muka ini menggunakan si sabun pepaya. Memang benar tadi yang Iya, Kak Maureen banyak. sampein, banyak banget ya Banyak, merek banyak banget nih Merek lain jenis juga. sabun pepaya merek lain. Nah, yang bedain Ren apa sih mungkin gitu ya? Iya. Kalau Ren sendiri, Ren brightening soap ini selain memang fungsinya untuk membersihkan kulit wajah, ada juga fungsinya untuk mencerahkan udah pasti karena itu dari pepaya ekstraknya, dan ada juga untuk antioksidannya untuk kulitnya, dan ada juga kandungan untuk anti acne atau anti jerawat. Oke. Jadi kalau mungkin produk lain ini hanya fokusnya untuk mencerahkan aja. Ren ini punya satu konsep yang unik yang kita mau sampaikan ke masyarakat Indonesia karena kan semua disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, jadi dalam satu produk itu memiliki complete formula. Komplit formula. Jadi nggak cuma dapat satu efeknya untuk mencerahkan, tapi ada juga nih. Kadang kan ada, walaupun kulitnya udah dalam kondisi cerah kan kadang tetap ada nih masalah untuk kulit jerawat, lain. ya kan. Wanita terutama ya, pasti Iya. kan kita mudah banget nih rentan sama jerawat gitu. Betul. Ada lagi yang kulitnya kering, nah seperti itu. Nah makanya kita buat konsep dalam satu konsep ini complete formula dan 360. Jadi secara formula itu mencakup semua. Oke, jadi konsep Jadi lengkap. 360 itu ya. Betul, jadi lengkap. Mencakup semua. Oke. Ya, jadi itu yang keunggulannya dibanding dengan Produk lainnya. sabun-sabun pepaya lainnya. Iya, Ya, betul. mungkin kalau dilihat kan aduh kok Bedanya banyak- apa iya. sih? Yang membedakan apa sih? Banyak banget dari price range-nya yang murah sampai yang mahal, dari ada. yang lokal sampai yang import, ada juga seperti itu kan. Nah, Jadi produk Ren ini produk lokal ya? betul, kita produk lokal. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu konsumen itu lebih import minded ya. Iya, Kayak produk yang apa-apa import mau itu import. pasti lebih bagus dibandingin produk lokal. Sekarang nggak juga kok. Justru belajar dari situ kita sebagai brand Ren kita mempertanyakan kenapa kita nggak bikin produk dalam sendiri negeri, iya. dalam negeri sendiri yang bagus kualitasnya yang memang Kualitasnya itu yang bisa nggak kalah juga nggak ya. kalah, dan itu memang benar-benar ada efekasinya gitu. Karena kan Indonesia sendiri itu kan punya banyak source atau sumber daya alamnya banyak banget kan, baik dari contohnya di mana-mana pohon pepaya banyak kan. Iya. Terus terus misalnya juga. ya alpukat juga, ini kan tanaman-tanaman semua buah-buahan yang dari Indonesia sendiri iya, gitu. harusnya ya. Udah gitu dari bahan dasarnya, misalnya bahan dasar sabun pepaya ini adalah coconut oil atau minyak kelapa, minyak kelapa murni. Nah, Indonesia kan juga terbesar penghasil minyak juga. kelapa terbesar juga. Nah, makanya kenapa kita nggak produksi produk dengan kualitas yang baik juga gitu. Itu awal mulanya kenapa kok ada berdiri brand Ren ini gitu. Karena kita mau mengenalkan untuk apa ya, apa yang dimiliki di Indonesia yang kita bisa kelola untuk masyarakatnya kembali. Iya. Kemudian juga sesuai juga dengan kulit orang Indonesia pastinya kan? Betul. Kalau produk import kan biasanya disesuaikan, produsen import kan pasti disesuaikan dengan kondisi kulitnya
konsumennya yang ada di Iya, daerahnya. di daerah. Nah, begitu juga di Indonesia. Makanya kita buat yang sesuai dengan kulit Indonesia, kulit masyarakat Indonesia itu seperti apa sih gitu. Tadi kan dokter ada jelasin kalau misalnya di Jepang, di Korea punya pori-porinya lebih kecil, kondisi kulitnya seperti itu, sama kita yang di negara tropis berbeda, ya itu pasti berbeda. Iya. Apalagi untuk produk skincare-nya. Gitu. Karena memang kan dok, kadang juga orang-orang Indonesia melihat artis-artis dari luar, dia cocok pakai produk ini, mereka ikut juga pakai produk itu yang dan sama. sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya, kita aja temenan pakai apa mau dong iya, gitu ya kan. Ikut-ikutan. Iya, yang terjadi sekarang di masyarakat kita adalah misalnya tetangga pakai produk racikan dokter A gitu kan, juga itu ikutan dia. mau ke sana, padahal tanpa konsultasi misalnya, itu juga bahaya gitu ya. Instead of tebak-tebakan nih niru punya teman yang sebenarnya bukan untuk kita ya, Bukan berarti berhasil di mereka, berhasil juga di kita. betul. Nah, lebih baik ya udah jelas aja, memang salah satu solusi sebenarnya. Apalagi sekarang industri kosmetik kan semakin lama semakin besar. Itu sudah dalam 1 bulan aja bisa terdaftar ribuan produk baru. Iya, dalam 1 bulan saja. Itu artinya mungkin pemerintah juga berusaha memfasilitasi ya untuk mencegah terjadinya komplikasi kulit akibat salah pilih produk. Itu udah banyak banget. Ada yang mungkin pernah lihat, ada ibu-ibu yang pipinya hitam semua, kayak abis ditabok orang ya, biru kayak biru memar-memar gitu. Itu karena pemakaian produk bodong. Iya, benar. Produk bodong. Itu karena pemakaian produk yang nggak sesuai. Misalnya dia pakai produk yang mengandung merkuri, apalagi saya dengar berbahaya ya, dok. Betul. Apalagi saya dengar kalau di tanah Sulawesi itu banyak sekali produk-produk racikan yang bisa dibilang sebenarnya nggak aman, tapi memberikan efek yang cepat, dan orang tuh pasti nggak sabar lah, pengen efeknya tuh cepat gitu. Selain cepat juga lebih murah mungkin. Iya, betul. Nah, pada saat dipakai lalu pemakaian dalam jangka panjang itu menyebabkan efek seperti tadi. Bahkan menggunakan produk-produk yang tidak dengan pemantauan dokter itu juga bahaya, karena produk pemantauan dokter itu kan grade-nya adalah obat. Sama kayak obat lainnya ya harus dipantau gitu. Nah, efek-efek seperti itu kalau sudah terjadi hampir sulit untuk dihilangkan. Gitu. Karena ya butuh kerjasama antara kedua belah pihak, baik dokter maupun si pasiennya. Nah, pemerintah mungkin membuka peluang untuk berbagai macam merek kosmetik untuk bisa hadir di industri ini, adalah salah satunya untuk itu. Gitu, dapat kulit yang sehat, bisa merawat kulit, tapi juga nggak dengan resiko yang besar karena sudah dipantau dengan BPOM. Dengan BPOM ya. Jadi produk Ren juga sudah pasti dipantau BPOM ya. Tentu, karena semua produk dari Ren kita sudah ber-BPOM, karena itu kan syarat utama ya untuk kita punya produk skincare, maksudnya untuk mendistribusikan produk skincare di Indonesia. Jadi sudah ber-BPOM secara komersil ya. Betul. Sudah ber-BPOM, kita juga sudah ada halalnya. Jadi ya sesuailah dengan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Iya. Lanjut, mungkin ini belum semua produk yang dibawakan, jadi ada serum-serum yang saya lihat di sini. Ada moisturizer-nya juga. Tadi kan dokter sempat mention ada step-step untuk menutrisi kulit. nutrisi Betul. kulit. Tadi kita baru sampai tahap cleansing. Baru masih panjang nih. Iya, masih panjang stepnya. Kalau untuk tahap nutrisi yang tadi ya, kita ada whitening serumnya. Fungsi utamanya memang untuk mencerahkan. Mencerahkan tadi ya. Betul, tapi kita ada kombinasinya. Kita combine dengan untuk mencerahkan dan untuk melawan tanda-tanda penuaan dini. Jadi iya betul, antara brightening sama anti aging ini yang ini ya combo serum. Betul. Nah, di whitening serum ini ada kandungan untuk efek mencerahkannya itu dari alpha arbutin. Ada alpha arbutinnya, ada niacinamide-nya, dan untuk anti agingnya itu ada argirelinnya. Jadi ketika bahan ini digabungkan semuanya dalam satu produk, itu memang kayak lebih booster gitu loh untuk dapat efeknya, untuk mencerahkan wajahnya, untuk meratakan warna wajah, sama untuk mengurangi kerutan dan garis-garis halus pada wajah. Gitu. Jadi memang sebenarnya kandungan utama yang ada di serum itu yang untuk mencerahkan itu ya. Betul, itu key ingredients yang dimiliki dari produk Ren Whitening Serum. Terus selain itu setelah serum? Setelah dari serum, biasa penggunaannya kita kan masuk ke moisturizer. Nah, kalau di produk Ren ini kita bedakan untuk moisturizernya. Maksudnya ada yang
day cream, ada yang night cream. Oh, oke. Fungsinya Itu bedanya berbeda, apa? fungsinya Oke. berbeda. Kalau moisturizer aja kan biasanya lebih untuk fungsi melembabkan. Tapi kalau untuk produk Run Perfect Glow Day Cream itu fungsinya untuk melindungi di saat siang. Oke, Karena kalau baik. siang hari kita butuh tetap kulitnya untuk lembab. Kita tetap mau dapat untuk kulitnya itu terlindungi, jadi tetap dapat ada efek untuk mencerahkannya juga, nutrisi kulitnya ada, melembabkannya ada, dan ada juga untuk perlindungan dari sinar UV. Makanya kenapa produk Run Perfect Glow Day Cream ini untuk melindungi di saat siang, dan Perfect Renewal Night Creamnya itu untuk merawat kulit di saat malam. Biasa kalau malam hari kan kita udah nggak banyak aktivitas, udah tinggal betul. tidur aja. Nah, kulit itu lebih bisa menyerap maksimal. Betul Oke, dok? begitu ya. Iya, lebih menyerap maksimal. Di bobok soalnya. Jadi biar lebih maksimal itu menutrisi kulitnya, melembabkan kulitnya. Terus untuk sama fungsinya 3 rangkaian skincare ini dari serum, whitening, serum, day cream dan night creamnya ini fungsinya untuk mencerahkan dan juga ada kandungan anti agingnya. Oke. Gitu. Nah, Aku mungkin mau nambahin dikit Oke, ya. silakan. Kalau untuk anti aging jangan khawatir sebenarnya. Yang judulnya namanya anti aging kan dipakainya untuk mencegah penuaan. Jadi Iya. dipakai dari muda. justru dipakai dari Iya, muda ya, Dok, mencegah penuaan. Iya kan anti aging gitu. Betul. Nah, Jangan jadi- sudah berkerut baru Nah, repot. itu. Betul. Itu juga yang jadi konsep utama atau concernnya dari Run ini. Karena kan kita lihat masyarakat ini kan maunya cerahnya aja gitu. Iya, betul. Tapi lupa pemakaian skincare itu kan harus continue ya. Nggak bisa nih sekarang misalnya umur 17-an ya kan. Umur 17 belum banyak keriputnya Iya. ya kan. 17 maunya cerah aja. Tapi pemakaian skincare yang continue itu nanti kan sampai di Hasilnya tahap umur kelihatan. berapa ya? Mungkin di 20-an ya, Dok ya. Di umur Dari 20-an kan mulai kelihatan. mulai nih kelihatan ya kan. Kuliah lah, banyak polusi lah, Aktivitas bikin banyak di kerjaan luar. lah ya kan. Mulai muncul keriput, kerutan, garis-garis halus. Nah, tapi kan ya seperti yang tadi fungsinya, kalau produk anti aging itu kan untuk mencegah penuaan dini. Makanya dari situ kita gabungkan efek untuk saat ininya untuk efek cerahnya ada, untuk long termnya jangka panjangnya itu ada untuk anti agingnya. Gitu, karena pemakaian skincare itu kan harus continue dan konsisten. Oke, betul. Iya betul, itu harus digarisbawahi, harus continue dan konsisten. Kenapa? Kita kan pengen di saat semua orang udah nggak kece, kita masih kece. Iya, Ya nggak, maunya kan aging gracefully gitu ya. Betul. Yang lain udah turun-turun, kita masih on point. Kita maunya kayak gitu. Jadi makanya penting banget emang untuk diedukasi ke masyarakat Indonesia, anak-anak muda di Indonesia bahwa memang skincare harus dilakukan sejak muda, dari sedini mungkin tuh bahkan dari bayi ya. Kalau bayi aja tuh kita udah mulai pakein sunscreen. Anak Oh, SD oke. kita pakein sunscreen, SMP, SMA masih terus sunscreen sampai nanti menjelang usia 20 tahun kondisi kulit kita akan menurun dengan sendirinya, sama lah kayak anggota tubuh yang lainnya, sama persis akan turun. Nah pada saat turun itulah kita udah harus aware, jangan sampai turun banget baru aware. Iya, Makanya ada salah kaprah, kayak misalnya contoh botox tuh dikerjain umur 40 udah nggak terlalu ngefek karena terlambat. karena ya udah nggak maksimal gitu. Iya. Mungkin yang kulitnya yang ototnya masih kelihatan kencang itu sudah melakukan dari usia 20 tahunan gitu, dari dimulai di botox supaya melemahkan si ototnya tadi gitu. Jadi pada saat orang udah goyor, udah sagging, dia masih kece. Poin Ah. tadi. Oke. Jadi memang efek matahari itu paling berpengaruh ke penuaan ya. Banget. Kenapa? Pasti udah pernah dengar dong sinar UVA, sinar UVB. Si paling jahat tuh sinar UVA. Bukan hanya tembus melalui kaca, tapi dia juga tembus ke lapisan kulit yang ada di tengah-tengah, di mana di situ ada komponen-komponen penyangga yang membuat kulit kita jadi on point tadi gitu. Ada si hyaluronic acidnya, ada kolagennya, terus di situ juga ada berbarengan sama komponen-komponen seperti pembuluh darah dan sebagainya. Nah pada saat dia mendestruksi di area itu tuh yang membuat kulit tadi menjadi renggang. Gitu, kulit renggang mudah banget berjerawat. Makanya suka ditemukan orang-orang yang enggak kok kulit saya normal, kulit saya kering tapi kok saya jerawatan. Nah, itu. Nah karena struktur yang rusak tadi membuat si kulit
kan harusnya rapet nih karena rusak, Renggang. renggang, ada penguapan air. Oke. Pada saat penguapan air terjadi dan berlebihan, si kulit kasih sinyal ke otak, aku kekeringan nih di sini. Oke, otak bilang lagi ke kulit, ya udah kamu produksi aja minyak supaya menghalau kan air sama minyak nggak jodoh nih, Iya. nggak ketemu jodohnya sampai sekarang ya kan. Jadi dia nggak bisa keluar nih penguapan airnya. Maksudnya tuh gitu, dibentuklah produksi minyak yang banyak. Pada saat produksi minyak yang banyak, posisi kulit lagi renggang, kotoran juga mudah masuk, stres dan lain sebagainya, jadilah jerawat. Makanya ada aja orang yang kulitnya berjerawat itu tidak mengenal jenis kulit, tapi mostly emang terjadi pada orang-orang yang kulitnya berminyak karena tadi Lebih mudah, pori-porinya ya, juga lebih pori-pori besar, besar. sehingga produksi minyaknya juga banyak. banyak. Nah, kalau orang kulit normal terjadi karena kulitnya yang rusak duluan. Gitu. Oke. Nah, Kak Ina, ini masih ada produk satu lagi nih yang belum dijelasin. Produk apa nih? Iya. Ini ada rangkaian untuk perawatan tubuh. Oke, jadi bukan cuma wajah ya. Betul, nggak cuman wajah, namanya perawatan kulit ya kan. Kulit kan nggak Kulit. cuman wajah aja, tapi tubuh juga harus dijaga Iya, ya kan. Ini ada produk brightening body wash with scrub. Oke, Jadi ada scrubnya berarti. betul, Ya. ada scrubnya. Karena kan kadang kita maunya cepat ya. Kadang kan nggak punya waktu nih untuk kita luluran dulu ya. Nah, Kalau iya, perawatan me time-nya butuhnya luluran dulu, baru nanti mandi ya kan. Nah, dari produk Ren ini kita memberikan produk brightening body wash. Memang sabun mandi Sabun, dengan kandungan skincare. Oke. Jadi beda nih, nggak cuman Ini kayak dilihat dulu sabun-sabun ya. biasa, betul. Oke. Sabun mandi dengan kandungan skincare fungsinya untuk mencerahkan tubuh Oke. dengan kandungan scrubnya, yang fungsinya itu scrubnya ini sebagai sarana atau untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Karena di tubuh ini kan biasa penumpukan sel kulit matinya lebih tebal ya dibandingin wajah. Mungkin kita nggak sadar juga. Betul, banyak aktivitas di luar, kena panas dan lain-lain. Jadi butuh ekstra gitu. Makanya kita ada scrubnya juga. Dan lagi waktu pandemi kan kita harus banyak-banyak jaga kesehatan. Ya kan, banyak bakteri lah, banyak virus. Nah, ini juga ada kandungan antibakterinya juga. Antibakteri. Tapi tetap dengan aroma yang menyegarkan, gitu, ya kan. Jadi kalau mandi itu kan maunya Kan kayak selesai ritual kalau mandi. Iya, kalau mandi itu kan termasuk me time ya. Iya, Maunya betul. setelah mandi itu kan Segar, fresh, wangi, enak gitu ya rasanya, Iya, biar betul. moodnya tuh jadi bagus juga gitu. Nah, makanya Ngaruh untuk juga sih sebenarnya. benar, sama-sama ada kandungan antibakterinya, tapi juga tetap wangi. Ada kandungan parfumnya juga gitu, dan tahan lama. Oke, jadi ini sabun sekaligus juga scrub. Scrub. Jadi kita kan biasa sabun dulu, baru luluran Ya, lah. Itu jadi ya. stepnya langsung Langsung jadi satu biar gampang. jadi satu biar Praktis Ya, praktis biar mudah. Kan kita maunya yang cepet semuanya ya, bener gak? Jadi memang di Ren ini menyediakan produk bukan cuma buat wajah, Tapi seluruh untuk tubuh. tubuh Memang juga. kulit kan dari kepala sampai kaki, Sampai memang kaki, perawatannya lengkap ya berarti. Oke, mungkin ada produk lain atau kedepannya Ren ini mau dikembangkan ke produk-produk apa lagi nih? Untuk pengembangan kita masih dalam banyak banget untuk produk-produk barunya. Oke. Tetap masih dalam ranahnya ke kulit ya, karena kan banyak banget nih kayak kebutuhan kulit, nggak cuman ini aja, ada untuk pelembab juga, ada untuk sunscreen dan untuk apa ya, toner lah, macam-macam banyak banget. Nah, kita harapnya untuk kita ke depan Ren bisa menjawab kebutuhan kulit masyarakat di Indonesia secara ya, lengkap. lebih khususnya. Betul, yang disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya masing-masing. Jadi nggak harus semua, tapi benar-benar efeknya itu adalah untuk mendapatkan kulit yang sehat. Kulit yang sehat yang paling utama ya, Dok. Iya. Iya dong. Oke. Nah, kalau mungkin dari Ren sendiri kan tadi juga dokter sempat mention soal produk dari dokter, Pak. Itu beda dari Ren dan produk-produk yang dari dokter kecantikan itu bagaimana? Kalau produk dokter, Racikan. ya misalnya racikan dokter itu kan kondisinya sebagai obat ya. Beda nih. Kalau misalkan obat itu kan fungsinya memang untuk menyembuhkan yang apa
apa namanya? yang ada masalah, yang ada masalah Iya, gitu ada kan. problem Kan, ya. ya kalau contohnya Oke. obat kan kita minum obat kalau kita sakit, kalau kita bermasalah. Kalau enggak kan paling ya vitamin aja. Nah, itu pun bedanya antara produk Ren dengan produk racikan dokter. Jadi kalau obat kan kita nggak selalu minum tiap hari kan. Betul. Kalau udah sembuh udah selesai Oke, ya udah jadi ini selesai. untuk perawatan. Betul, sedangkan kalau Perawat. untuk perawatan, untuk skincare perawatan dari Ren ini kan berlangsung, pemakaiannya berlangsung. Dan ini oke. memang aman dipakai untuk berlangsung, itu aman untuk continue. Karena untuk merawat kulit kan harus continue dan konsisten kuncinya. Itu bedanya dari produk Ren dengan produk racikan dari dokter sendiri. Intinya kalau kosmetik jangka panjang lah. Betul. Oke, Kalau jangka dokter panjang. memang hanya untuk menyembuhkan, bisa diulang lagi bisa, tapi harus dengan pemantauan dokter, harus konsultasi sama dokter. Oke, jadi ini perawatan continue ya. Ya, Iya. betul. Berkelanjutan, Berkelanjutan. itu pemakaiannya. Oke. Dokter dan Kak Ina mungkin tidak terasa sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang, masih banyak mungkin pertanyaan, tapi kan ini soal kulit banyak juga ya yang bisa kita bahas. Tapi karena waktu membatasi, mungkin di lain kesempatan juga kita bisa bincang-bincang lagi ya, Dok. dengan Kak senang Ina. hati. Iya. Mungkin ada closing statement dari Mungkin dari aku untuk masyarakat Indonesia, mulai merawat kulit minimal dengan membersihkan dengan 3 step tadi. Membersihkan, menutrisi, dan melindungi. Melindungi ini sangat penting, jadi jangan sampai diabaikan. Itu untuk dari aku. Kalau dari Kaina? Merawat kulit dilakukan secara konsisten dan continue, dilakukan bersama dengan Ren Skincare. Oke, Terima baik ya. kasih. Terima kasih banyak sudah hadir di Tribun Manado. Terima kasih juga sudah share tentang merawat kulit sehat ya. Jadi memang kita berbicara tentang kesehatan kulit bukan cuma soal kulit putih, Ya. bukan cuma kiblatnya ke arah sana ya, ke luar negeri, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan kulit dari orang Indonesia ya, wanita-wanita ataupun siapa saja yang mau menggunakan produk Ren yang asli Indonesia. Betul. Jadi sesuai juga disesuaikan dengan kita sebagai orang Indonesia yang akan menggunakannya tentunya. Nah, Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Semoga kita semakin bisa memahami dan juga kita lebih aware juga dengan kesehatan kulit ya, Dok. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak buat Dokter Thank you. Amanda dan Kak Terima Ina kasih. yang sudah hadir. Tribuners, terima kasih juga Anda sudah menyaksikan Tribun Podcast hari ini. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.